Satu letak kereta dihalangkan di sana, yang satu letak kereta di depan sini, yang satu tak boleh keluar karena merasa berhak di situ untuk meletakkan kereta di sana, yang ini juga merasa punya hak untuk meletakkan kereta di situ. Masing-masing mempertahankan haknya. Gimana? Jadi kita nak motong kereta, jadi kena nampak di depan kosong, maka dari kita pun langsung setelah kita di tengah jalan, baru separuh kereta kita potong, terus ada kereta di hadapan datang secara serta-merta. Dia di hadapan beranggapan kita salah karena kita ambil jalan dia. Kita beranggapan dia juga salah, kenapa dia keluar secara serta-merta? Seperti apa? Jangan keluar dulu. Bagi aku potong dulu baru keluar. Dia keluar daripada tepi jalan. Itu kalau masing-masing menggunakan haknya, kedua-duanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk ambulan, ngeok masuk kereta kedua-duanya. Jadi dalam keadaan macam itu memang susah untuk kita bermusalah, sebab kita tidak punya peluang waktu yang cukup untuk kita bersolok. Tapi yang mungkin akan ada musalahah di rumah kita. Kalau rumah kita terus kita kena tanam kelapa. Tanam pohon kelapa sebulan 2 bulan tak ada masalah, setahun 2 tahun naik. Tanam rambutan, berebok, sehingga membuat suasana jadi gelap ke rumah tetangga kita. Sebab daripada pancaran sinar matahari itu terhalang dengan tanaman. Tapi kita tak tanam pokok di tanahnya dia, tanah kita sendiri. Tapi gara-gara matahari terbitnya daripada bawah, bukan dari atas, maka pada masa naik terhalang dengan pokok kayu kita tadi itu. Wajib tak kita tebang? Nah, wajib. Kenapa? Karena kita tanam di tanah kita. Tapi dalam waktu yang sama memudaratkan tetangga. Gaduh antara tetangga dengan tetangga. Terus tetangga sana mengancam, Haji, pilih antara kita. Ayo, mau gimana? Jadi kita pun tetap mempertahankan hak. Kita katakan hanya aku tanam pohon di tanahnya aku, bukan merampas hak orang lain, tidak gunakan haknya orang lain. Kalau masing-masing berkeras kepala tidak mau toleransi dalam masalah tersebut, maka cara penyelesaian yang paling bijak musalahah, sulh antara mereka. Jatuh cinta sama-sama dan sama-sama guna pumo daripada siang. Saya perempat jatuh cinta dengan dia, yang ini bertahan. Cuman anak-anak bukan masalah tak toleransi, tapi itu tetangga saya, dia dulu sekolah sejak daripada paski, sejak daripada kecil sampai kuliah di UTM, dia sama-sama aku. Kami dibesarkan di tempat yang sama, di kampung yang sama. Bahkan pada masa sekolah rendah kan masih bercampur lagi, kami duduk bersama. Takkan aku dihalang untuk menikah dengan si tetanggaku itu. Kata yang satu, memanglah itu tetangga ente, tapi dia adalah sepupu 13 kaliku. Apa ada hubungan keluarga? Jadi masing-masing nak menuntut hak. Yang ini tidak mau mengalah, yang satu juga tidak mau mengalah. Jadi cinta segitiga. Maka duanya akan bertumbuk dan akan udah begini saja. Kalau sistem cowboy, udah berdiri berhadapan masing-masing sebagai pendekar, letakkan pistol di sini. Siapa yang nembak awal itu yang menang. Tapi bagaimana kalau macam itu gas ketiga, tumbuk dulu lah, tampak dulu tidur siapa yang menang. Jadi perempat tadi itu nonton, oke, lawan dulu, buat gusti lo di depan saya. Siapa yang menang dia akan jadi calon suamiku. Kita bukan kucing, kita bukan semacam itu, bukan kambing domba. Jika suruh berkelahi di hadapan mereka. Nama Allah, aku bangkit dan tidur. Pada sepatutnya kita kena tidur, bukan nak bangkit. Bismikallahumma, dengan nama Allah, ahya, aku hidup dan tidur. Sebab tujuan yang pertama atau juga yang dimaksudkan dengan keberadaan kita itu adalah untuk hidup, bukan untuk tidur. Bismikallahumma ahya, maka kita sebut Allah sebelum amut. Mas'ala rajulani wali ahadima baitun walil akhari fawqahu baitun. Antar saja rumah bawa rumah, ini coba begini nih. Ini kan ala kulihal. Ya seperti ini tidak jelas lah. Apartemen. Ini menjadi atap kita. Dalam waktu yang sama menjadi lantai untuk yang di atas. Ini punyanya siapa yang ini?
Jadi karena kita merasa di sini hak kita, jadi kita kehendak bo, kita tapak bo, kita tapak. Jadi kita main bola latihan di rumah, dung, tetangga datang jadi terganggu. Jangan begitu bang. Ya kan saya buat di atap rumah, atap di siling atau bumbung rumah anak. Iya betul lah. Tapi dikatok-katok tung dengan tukul macam itu terganggu kami di atas. Ya, kalian terganggu karena tidak kacau dan tidak rusak lantai kalian di atas, lantai kalian di atas, tapi dia menyatu macam juga tembok dengan tembok. Bolehkah dengan kita letak paku kah, jemuran kah, atau apa saja, tapi macam mana pun tembok kita ini terkongsikan dengan orang yang di sebelah. Kalau berlaku pertengkaran dan perselisihan, cara penyelesaiannya itu adalah dengan solo. Atap yang di bawah itu bergantung ke atas kayu. Fastagna anha wa tanaza'aha, kemudian dia sudah tidak membutuhkannya lagi, terus mempertengkarkan tentang kayu itu punyanya siapa, kayu yang di bawah tadi itu. Jadi seperti ini kan tidak langsung kepada lantai, tapi ada ceiling dulu, baru lantai untuk yang di atas, dan dalam waktu yang sama menjadi atap. Jadi kata Imam Nawawi, dia lil asfali, kayu tadi itu milik yang di bawah. Sebab kenapa? Sebab itulah tempat bergantungnya ceiling di bawah. Masalah ton.